Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irwandi Rahmat, SPD MED. Saya mengajar di jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Background pendidikan saya adalah pendidikan biologi untuk S1 dan pendidikan biologi untuk S2. Di Universitas Negeri Makassar, saya bertanggung jawab sebagai pengembang Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran. Dalam proses pembelajaran, biasanya kami menggunakan Learning Management System atau LMS, yaitu SHAM-OK. Mana SHAM-OK sendiri ini adalah LMS yang umum dan resmi digunakan di Universitas Negeri Makassar. Biasanya juga kami menggunakan Zoom sebagai media dalam proses pembelajaran online atau daring dalam proses perkuliahan. Sebagai seorang dosen, tentunya saya memiliki tanggung jawab menjalankan Tridharma, itu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengajaran. Khusus di bidang pengajaran, saya memiliki prinsip ECA atau Explain, Communicate, dan Evaluation. Yang pertama itu adalah Explain, akan menyalurkan pengetahuan kepada anak-anak atau adik-adik mahasiswa. Yang kedua itu Communicate, memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam berkomunikasi, baik itu dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen, melalui proses diskusi atau tanya jawab. Dan yang terakhir adalah evaluation atau memberikan evaluasi di tahap akhir untuk mengetahui bagaimana efektivitas proses atau program pembelajaran yang telah dilakukan dalam suatu pertemuan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah struktur perkembangan hewan, merupakan mata kuliah di semester genap. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana struktur fungsi dari penyusun organisme suatu individu, mulai dari organ, sistem organ, hingga proses fertilisasi dan perkembangan embrio tersebut. Mata kuliah ini memiliki 4 CPMK. Yang pertama itu adalah mampu menganalisis struktur mikroskopik jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf, serta keterkaitannya antara struktur, letak, fungsi pada hewan vertebrata secara logis dan sistematis. Yang kedua itu mampu membandingkan struktur dan fungsi sistem pencernaan, pernapasan, rangka reproduksi, dan sistem ekskresi pada berbagai kelompok hewan vertebrata. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu menjelaskan proses fertilisasi dan mekanisme perkembangan embrio pada manusia dan hewan vertebrata, berdasarkan konsep, prinsip, dan prosedur perkembangan hewan. Yang terakhir adalah mampu melaksanakan pengamatan dan praktikum struktur serta perkembangan hewan, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan ilmiah dengan menunjukkan etika akademik, tanggung jawab, sikap ilmiah, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di kesempatan ini, saya akan mengajar pada pertemuan ke-13 pada mata kuliah struktur perkembangan hewan, di mana mata kuliah ini memfokuskan ke CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan proses fertilisasi dan mekanisme perkembangan embrio pada manusia dan hewan vertebrata berdasarkan konsep, prinsip, dan prosedur perkembangan hewan. Adapun sub CPMK pada pertemuan ini yaitu mampu menjelaskan tahapan fertilisasi serta mekanisme perkembangan embrio mulai pada tahap morula, blastula, dan gastrulasi. Dalam proses pembelajaran ini saya menggunakan prinsip case method, yaitu mahasiswa tidak hanya memberikan konsep secara teoritis, tapi juga akan diberikan masalah untuk kasus yang akan didiskusikan secara bersama di dalam kelas. Secara umum, penilaian pada mata kuliah struktur perkembangan hewan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu adalah aktivitas mahasiswa atau kehadiran sebanyak 10%, project atau case method atau kegiatan praktikum maksimal 35%, kuis dan tugas terstruktur 15%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 3 SKS dan tidak merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah lain. Baiklah, marilah kita pindah ke proses pengajaran yang telah
kami lakukan sebagai bentuk pengajaran dalam Dharma perguruan tinggi. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Saya lihat semua mukanya segar-segar di waktu pagi ini ya, adik-adik sekalian. Baik, sebelum saya memulai, saya akan mengecek kehadirannya. Berapa orang tidak hadir? Ada satu orang ya. Kenapa? Oke, sakit. Atas nama siapa? Dwi Ardian, Pak. Dwi Ardian ya. Oke, Dwi Ardian sakit ya. Satu orang tidak hadir karena sakit. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan pekan lalu. Pekan lalu kita belajar tentang proses fertilisasi ya. Oke, sekarang kita pada pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-13. Kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya, itu tahapan perkembangan embrio ya. Kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan, sistem reproduksi, proses fertilisasi. Nah, di pertemuan ini kita akan lanjutkan di tahapan atau proses perkembangan pada embrio. Ada yang tahu apa itu embrio? Apa? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi embrio itu merupakan tahapan awal dari sebuah perkembangan makhluk hidup, Pak. Oke. Tahapan awal dari pertimbangan makhluk hidup. Ada lagi? Katakan, siapa yang tahu apa itu embrio? Oke. Jadi, oke, Ihsan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi embrio itu adalah proses pembentukan jaringan dan organ tubuh organisme. Oke, proses pembentukan jaringan atau organ tubuh organisme. Nah, jadi semua betul ya jawabannya. Proses awal dalam proses pembelahan, proses pembentukan organ tubuh organisme. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di minggu pertama dan kedua proses perkembangan embrio? Jadi di mana ini embrio berkembang? Oke, jadi embrio ini berkembang di dalam rahim. Nah, kemudian kapan embrio berkembang? Setelah proses pembuahan atau proses fertilisasi. Jadi pekan lalu kita sudah belajar tentang fertilisasi, kita akan lanjutkan ke tahap perkembangan embrio. Nah, selanjutnya dari gambar ini kita bisa lihat bahwa ini adalah proses perkembangan embrio di tahap-tahap atau di minggu pertama proses setelah tahap fertilisasi. Nah, selanjutnya kemampuan yang harus kalian dapatkan setelah proses pembelajaran hari ini adalah kalian harus bisa menjelaskan atau mengetahui bagaimana proses pembelahan atau perkembangan embrio di fase morula, kemudian fase blastula dan fase gastrulasi ya. Nah, selanjutnya di mana proses fertilisasi itu terbentuk? Proses fertilisasi terjadi setelah bertemunya antara gamet jantan dan gamet betina sehingga terbentuk yang namanya zigot. Nah, setelah terbentuk namanya zigot, maka dia akan naik setelah indung telur, kemudian dia akan naik ke tuba falopi dan membentuk proses pembelahan awal. Nah, kemudian selanjutnya terbentuk yang namanya zigot. Zigot ini masih memiliki satu sel ya. Nah, kemudian nantinya zigot ini akan membelah di 30 jam pertama. Dia akan membelah menjadi 2 sel, kemudian setelah itu berubah menjadi 4 sel, kemudian 8 sel hingga 16 sel di minggu ke-3 dan ke-4, di hari ke-3 dan hari ke-4 maksud saya. Nah, disitulah fase awal dari proses yang disebut morula. Nah, jadi itu adalah proses pembelahan yang disebut morula. Jadi morula ini terdiri dari berapa sel? Jadi ada 16 sel di fase morula. Nah, di fase morula ini masih terdapat zona palusida.
Kenapa dikatakan zona palus indah? Karena di sini proses pembelahan sel terjadi tapi tidak menambah ukuran dari sel tersebut. Hanya proses pembelahan yang terjadi di sekian jam, mulai dari 2 sel, kemudian 4 sel, 8 sel hingga 16 sel. Nah, itu adalah tahap morula dan itu tidak merubah bentuk sel tersebut. Kemudian setelah fase ini di hari selanjutnya, misalnya di hari ke-5 dan hari ke-6 terbentuk menjadi 32 sel. Nah, dari 32 sel ini masuklah ke fase blastosit. Nah, kita lihat apa saja yang disebut blastosit ini. Nah, blastosit ini dia akan membentuk yang namanya rongga. Rongganya itu disebut blastosol. Nah, ini adalah tahapan ketiga dari proses perkembangan embrio. Nah, ini adalah proses yang disebut blastosit. Nah, di dalamnya ada blastosel. Di dalam blastosol ada yang disebut inner cell mass atau embryoblast yang nantinya merupakan bakal dari bakal dari proses perkembangan awal dari embrio. Nah, selanjutnya di minggu pertama atau di hari ke-5 apa yang terjadi? Nah, dia akan berenang menuju ke dinding rahim. Nah, di hari ke-5 proses blastosit ini sudah menuju ke dinding rahim. Setelah itu akan menempel ke dinding rahim sehingga terbentuk beberapa bagian. Jadi proses blastosit tadi ini akan berdiferensiasi menjadi 3 bagian. Ada yang membentuk plasenta dan ada yang akan membentuk definitive struktur atau struktur definitive sel seperti pembentuk organ, ya, jantung, paru-paru, ginjal dan lain-lain. Nah, itu di hari ke-7. Nah, selanjutnya terjadi proses yang namanya setelah hari ke-7 terjadi proses yang namanya proses implantasi atau proses penanaman di dinding rahim. Terjadi proses implantasi yang nantinya akan menempel ke dinding rahim. Dan selanjutnya selama tahap implantasi terjadi proses perubahan bentuk dari embrio ini, ya. Yang awalnya 32 sel, yang awalnya 16 sel menjadi 32 sel hingga membentuk blastosol atau rongga, kemudian nantinya akan berdiferensiasi menjadi beberapa bagian. Ada yang membentuk misalnya lubang amnion, ada yang membentuk bakal plasenta, dan ada yang membentuk sebagai amniotic cavity dalam proses perkembangan embrio ini. Nah, selanjutnya ini adalah kesimpulan yang terjadi. Jadi di hari ke-10 secara menyeluruh embrio akan sepenuhnya masuk ke dinding rahim. Nah, ketika sepenuhnya masuk ke dinding rahim, maka dia akan memproduksi yang disebut extra embryonic mesoderm. Nah, kemudian selanjutnya apa yang terjadi dalam proses gastrulasi itu sebetulnya, ya? Kenapa proses gastrulasi ini dikatakan sangat penting dalam proses perkembangan embrio? Nah, dikatakan oleh salah satu ahli bahwa it's not about marriage or death, but gastrulation which is truly the most important time in your life. Jadi proses gastrulasi ini adalah proses terpenting dalam pembentukan individu baru, baik manusia maupun hewan. Kenapa? Setelah proses gastrulasi ini adalah bakal terbentuknya organ-organ vital dalam tubuh suatu individu. Jadi dia akan membentuk 3 lapisan. Ada lapisan ectoderm, ada lapisan mesoderm, dan ada lapisan endoderm. Nah, selanjutnya dalam proses gastrulasi ini terdiri dari 5 jalan atau 5 cara dalam pembentuknya. Ada yang disebut invaginasi,
involusi, integrasi, epiboli, dan delamination atau delaminasi. Nah, kalau invaginasi sendiri ini adalah proses perlekukan dari luar menuju ke dalam bagian. Kemudian kalau involusi ini adalah proses pembukaan salah satu bagian sehingga mengikuti alur dari sisi kanan dan kiri sel embrio. Kemudian kalau proses ingresi ini adalah proses pemasukan sel secara bertahap dari luar ke dalam. Sedangkan untuk delaminasi ini sendiri adalah proses pemasukan atau perubahan sel dari bagian sisi luar menuju bagian sisi dalam. Nah, yang terakhir untuk epiboli ini kebalikan dari proses delaminasi itu sendiri. Nah, selanjutnya apa yang akan terbentuk dari ketiga lapisan ini? Sudah saya jelaskan tadi bahwa ada 3 lapisan yang terbentuk, ada yang disebut ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, ada 3 lapisan yang terbentuk. Nah, ketiga lapisan ini akan membentuk organnya masing-masing. Nah, untuk ektoderm dia akan membentuk saraf. Untuk mesoderm dia akan membentuk sistem rangka, otak, dan alat ekskresi. Sedangkan untuk endoderm ini akan membentuk sistem organ luar dan sistem pencernaan atau pernapasan pada individu baru tersebut. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke studi kasus, apakah ada yang ingin ditanyakan setelah proses pembelajaran? Ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Sri. Baik, terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Ya. Di sini tadi sudah dijelaskan mengenai blastokol itu pada tahap blastula. Nah, yang ingin saya pertanyakan, sebenarnya apa fungsi dari blastokol itu pada tahap blastula dalam perkembangan embrio? Jadi blastosol ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi fungsi dari blastosol itu sendiri, dia merupakan ruang atau rongga yang nantinya akan memberikan kesempatan untuk sel-sel lain untuk membentuk atau berdiferensiasi menjadi beberapa bentuk tertentu. Jadi dia memberikan ruang. Jadi dia kan bentuknya rongga, dia akan memberikan ruang untuk sel lain sehingga nantinya akan membentuk suatu bentuk lain yang disebut endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Begitu. Paham semua ya? Baik, selanjutnya kita beralih ke studi kasus. Di sini ada 2. Yang pertama ini ada suatu kasus seorang peneliti mempelajari perkembangan embrio katak di laboratorium. Pada tahap gastrulasi, embrio mengalami perubahan penting yaitu terbentuknya 3 lapisan embrional, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, pertanyaannya dari kasus ini, mengapa pembentukan 3 lapisan tersebut sangat penting bagi perkembangan tubuh? Kemudian yang kedua, apa kemungkinan yang terjadi jika proses gastrulasi ini terganggu? Oke, saya berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mencari jawaban dari kasus ini, baik itu dari buku, internet, referensi, atau berdiskusikan dengan temannya. Ya, oke, silahkan. Oke, baik semua. Waktunya sudah selesai ya, kurang lebih 15 menit sampai 20 menit kita melakukan diskusi secara bersama-sama tentang kasus yang saya berikan.
Oke, ada yang ingin memberikan jawaban tentang kasus tersebut? Ya, Pak. Oke, Ihsan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, mengapa pembentukan 3 lapisan embrional yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm sangat penting bagi perkembangan organ tubuh? Lapisan ini sangat penting karena lapisan ini akan berkembang menjadi jaringan dan organ tubuh yang berbeda. Nah, proses ini menjadi dasar pembentukan organ tubuh organisme. Yang pertama itu ektoderm, yaitu membentuk epidermis kulit, sistem saraf, organ indera, dan enamel gigi. Kemudian mesoderm yaitu membentuk otot, tulang, jantung, darah, ginjal, gonad, dan jaringan ikat. Dan kemudian yang ketiga endoderm, yaitu membentuk lapisan saluran pencernaan seperti paru-paru, hati, pankreas, kelenjar tiroid. Oke. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, saya kira proses diskusi kita tentang kasus yang saya berikan sudah selesai. Sekarang kita mengarah ke kesimpulan pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam proses perkembangan embrio itu terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pasca pembentukan zigot, kita dihadapkan ke tahap pertama yaitu proses morula, ya, merupakan proses pembelahan awal dari pembentukan embrio atau perkembangan embrio. Kemudian yang kedua itu adalah blastula, ya, jadi pembentukan menjadi 16 sel, namun tidak merubah ukuran sel tersebut. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu adalah gastrulasi, yang nantinya terdiri dari lubang gastrosol yang akan membentuk 3 lapisan penting yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm, yang nantinya akan membentuk lagi, berdiferensiasi menjadi beberapa bentuk bagian organ pada individu baru. Oke, baik, adik-adik sekalian, kita sudah mempelajari bagaimana proses perkembangan embrio, kemudian saya sudah menyimpulkan. Nah, sekarang adalah tahap evaluasi. Saya akan mengevaluasi bagaimana efektivitas proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi silahkan di-scan QR code yang ada di atas. Oke, baik, sudah berakhir ya waktu evaluasi soalnya. Saya kira cukup sekian untuk proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu adik-adik semua tentang struktur perkembangan hewan, khususnya pada perkembangan embrio pada manusia. Baik, cukup sekian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pengajaran yang telah kami lakukan pada mata kuliah struktur perkembangan hewan, program studi pendidikan IPA, jurusan pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Makassar. Video ini adalah syarat dokumen pernyataan diri dosen atau PDD UKT PT dari Dharma Perguruan Tinggi. Semoga video ini dapat menjadi pertimbangan baik sebagai salah satu penerima sertifikasi dosen pada gelombang pertama tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.